Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut ya tentang konsep dasar pengambilan sampel atau sampling. Jadi sebenarnya eh, teori sampling atau teori pengambilan sampel itu peranannya intinya mau membuat sampling itu menjadi lebih efisien. Efisiennya itu macam-macam, mulai dari efisiensi waktu, biaya, tenaga, sampai akhirnya kita bisa dapat estimasi atau perkiraan yang mengenai populasi dari sampel yang kita ambil itu yang tepat, yang sesuai dengan tujuan kita apa, tujuan pengambilan sampelnya gitu. Nah, kemarin kalau secara umum sebelum kita masuk ke teknik-teknik itu kan kalian sudah bisa menjelaskan dan sudah uh, di, udah bisa disampaikan ke saya. Kemarin saya udah cek, jadi ada beberapa cara, ini contohnya aja, sebenarnya ada beberapa cara, ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk menjelaskan penetapan ukuran sampel secara umum gitu ya. Ada yang pakai cara Slovin ini untuk dapat jumlah sampelnya kita bisa pakai, kita butuhkan data berapa jumlah populasinya, N besarnya, kita butuh berapa kesalahan yang dipakai alfanya gitu ya. Begitu juga rescue sama vocal, semua ada cara masing-masingnya dan sudah kalian sampaikan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana teknik-tekniknya, kita perlu tahu dua istilah ini, yaitu unit sampling kerangka sampling atau sampling frame gitu ya. Nah, unit sampling ini adalah unit yang isinya adalah elemen-elemen sampel kita yang kita pakai untuk memilih elemen itu sehingga dia bisa masuk ke dalam sampel. Nah, unit sampling ini bisa bentuknya macam-macam, bisa bentuknya individu atau berdiri sendiri. Misalnya unit sampelnya ada perorangan, jadi orang-orang, manusia satu, manusia tiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi bisa juga bentuknya itu adalah kumpulan individu yang biasa disebut klaster. Misalnya sampelnya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana masing-masing kelas itu kan ada individu di dalamnya gitu. Jadi unit sampling itu bisa individu yang berdiri sendiri, bisa juga kumpulan individu atau disebut kelompok atau klaster ini. Nah, kalau kerangka sampling ini sendiri banyak digunakan untuk daftar atau list pengambilan sampel, list samplingnya. Misalnya kalau misalnya daftar fisiknya itu tidak bisa tidak bisa didaftar fisik secara sebenarnya, ya kayak tadi ya, kayak kelas itu misalnya terlalu tidak bisa kita munculkan fisik di dalam kelasnya, itu ya kita buatkan kerangkanya itu eh, dalam bentuk kelas, bukan lagi individu yang berdiri sendiri gitu. Nah, sifatnya ini merupakan pertimbangan penting dalam desain sampel. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi desain sampel tadi itu? Jadi bisa unit samplingnya jenisnya apa, kayak tadi, apakah ada individu kah, cluster kah, luas cakupan sampel yang kita ambil, keakuratan dan kelengkapan daftar sampel, terus jumlah dan kualitas informasi tambahan dalam daftar. Intinya sebenarnya tuh eh, intinya kita sebelum melakukan pengambilan sampel, kita harus definisikan dulu, kita harus pastikan dulu yang jadi unit sampel kita itu apa gitu, supaya kita bisa dapat hasil yang sesuai dengan tujuan, yang akurat, dan daftarnya itu udah lengkap gitu, sehingga ketika kita melakukan sampling, kesalahan samplingnya itu bisa diminimalisir. Nah, oke. Kemarin kan kita udah tahu ya teknik sampling itu ada yang teknik probability atau teknik sampling, pengambilan sampel yang peluang, dan non probability. Kita lihat yang pertama, kemarin kalau dari jawaban kalian sudah mulai mengarah-ngarah, kayaknya sudah sama semua, intinya tuh mengarah ke satu, uh, uh, intinya mengarah ke hal yang sama gitu ya. Jadi kalau yang probability, namanya aja probability, ada peluangnya. Jadi sampelnya yang mungkin itu dipilih secara acak, tapi kita perhitungkan peluangnya. Misalnya sampel yang paling sederhana, berarti semua sampelnya yang mungkin itu punya peluang yang sama, kayak ngelempar dadu, semuanya sama-sama 1/6 gitu. Itu probability sampling. Terus atau misalnya tadi kelasnya kita punya 10 kelas, berarti ya peluangnya 1/10 kayak gitu. Semua punya peluang sama. Itu kalau simple random sampling ya.
atau sampel yang sederhana. Pengukurannya, nah kalau yang probability sampling ini pengukurannya tuh lebih mengarah ke inferensi atau penarikan kesimpulan yang objektif. Jadi kalau pakai probability karena ada peluangnya, maka kesimpulan yang kita bisa dapatkan itu adalah kesimpulan yang arahnya, kesimpulannya lebih objektif, nggak subjektif, ya. Terus memungkinkan peningkatan kumulatif. Nah, jadi kita bisa ningkatin hasil kita itu dengan cara pemisahan dan penilaian objektif kayak tadi. Kita pisah per kelas, kita pisah per kelompok, kita pisah per desa, misalnya contoh sampelnya. Jadi dengan adanya pemisahan-pemisahan ini, kita bisa kelompokkan yang homogen-homogen dijadiin satu, sehingga kesalahan samplingnya bisa lebih minimal. Misal nih, kita punya desa ini isinya orang-orang yang eh, apa namanya kemampuan pendapatannya tinggi, sedangkan desa satunya pendapatannya rendah, maka pasti peluangnya nggak bisa kita samakan. Jadi kita bisa pisah-pisah dan penilaian kita lebih objektif gitu kalau probability sampling. Tapi probability sampling ini punya kekurangan, yaitu yang pertama dia tuh kekurangannya dia harus acak. Jadi dituntut pemilihannya acak, jadi harus benar-benar random. Ini sederhana dan penting karena kalau diabaikan bisa hasilnya fatal. Kayak tadi simple random sampling misalnya kelas, ada 10 kelas. Semua kelas itu harus punya kemungkinan yang sama, jadi harus acak gitu. Jadi nggak mungkin saya cuma mau ambil kelas 1 dan kelas 3 karena di situ orang-orang yang saya kenal. Nah, itu nggak bisa. Karena kalau sampai itu kejadian maka hasilnya akan fatal dan tidak bisa dipercaya gitu. Cuman milih acak ini kadang-kala mahal. Misal kita harus benar-benar tadi kelas 1 sama kelas 2 kita harus benar-benar semua kemungkinan itu terjadi. Misal kalau kesampaian yang diambil adalah desa 1 dan desa 10, padahal desa 10 tempatnya di mana, desa 1 tempatnya di mana gitu. Jadi kadangkala pemilihan acak atau random ini bisa berakibat mahal gitu. Terus sampling tidak terlalu penting jika elemennya seragam. Oh iya. Jadi kalau misalnya semua elemennya udah seragam, misalnya tadi kelas 1 sampai kelas 10 tuh sama semua, ya udah ngapain sampling, ambil aja yang terdekat gitu. Itu kekurangannya. Tuh. Jadi kalau pakai probability sampling itu ada kelemahannya sehingga muncullah non probability sampling atau sampling yang tidak memperhitungkan peluang gitu. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Jadi arah pengukurannya kalau tadi yang probability sampling pengukurannya itu arahnya lebih ke objektif kan ya. Nah, kalau di sini tuh lebih ke subjektif inferensinya atau kesimpulannya. Karena ngambil sampelnya itu ada pertimbangannya, ada kuotanya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah teknik yang akan sebenarnya ada beberapa lebih yang lain lagi, tapi kalau di perkuliahan ini kita akan bahas 5 teknik ini. Jadi ada simple untuk yang probability yang pakai peluang, ada yang simple random sampling, pengambilan sampling sederhana, acak sederhana ini yang paling gampang, paling sederhana. Jadi semuanya itu homogen diasumsikan dan semuanya punya peluang yang sama. Kemudian sampling random, stratified random sampling, pengambilan sampel acak yang berstrata. Misalnya kayak tadi, pendapatan paling tinggi, pendapatan menengah, sama pendapatan paling rendah. Itu dikelompokin dulu jadi strata-strata, baru diambil sampel dari masing-masing strata. Itu yang tadi dibilang pemisahan itu. Terus systematic sampling. Nah, ini misalnya kita punya sampel tuh ada ribuan. Terus kita mau ngambil sampelnya yang mana nih? Ya udah kita pakai cara sistematik. Contoh, dari 5.000 kita mau ambil berapa ya? Misalnya kita mau ambil 500 sampel. Berarti kan kita butuh kelipatan berapa tuh? Jadi kalau sistematik tuh pakai kelipatan. Misalnya kalau tadi kita punya 5.000, terus kita mau ambil 500 sampel, berarti kan kita ambil setiap kelipatan 10. Jadi yang kita ambil adalah data 1, terus kelipatan 10, dan seterusnya gitu. Itu systematic sampling. Terus ada single stage cluster sampling sama multi stage cluster sampling. Nah, cluster ini sebenarnya ada yang level 1 level, ada yang multi level. Intinya kalau cluster itu pakai pengelompokan. Kayak misalnya desa 1, desa 2, di mana kita menganggap setiap desa itu di dalam desanya homogen tapi antar desa heterogen gitu. Misalnya desa 1 dengan desa 2, di dalam desa itu dianggap homogen semua orang-orangnya, subjeknya yang kita mau ambil, tapi antara desa 1 dan desa 2 itu heterogen. Nah, ini namanya cluster.
gitu. Jadi pengelompokan, dikelompok-kelompokin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu dan seterusnya. Nah, gimana kalau yang non probability? Nah, ini non probability juga ada beberapa. Nanti setelah UTS kita akan bahas beberapa contohnya, cuman nggak akan terlalu detail karena intinya kalau non probability itu ngambil samplingnya itu ada pertimbangannya. Misalnya kuota sampling ini ya udah kita mau ambil kuotanya segini, pertimbangannya pokoknya gimana pun caranya jangan sampai mahal. Terus setiap subjeknya itu tidak perlu diberikan kayak tadi nggak perlu dikasih apa kalau di peluang itu tidak perlu dikasih peluang yang sama. Judgment sampling misalnya pakai pertimbangan apa, convenience, kekurangannya apa-apa gitu. Snowball dari kecil makin besar. Purposive sampling, sampling dengan tujuan khusus. Jadi ini ada tujuan khusus, jadi nggak perlu dipilih pakai peluang yang sama dari semua elemen sampel, elemen populasinya gitu. Ada sampling jenuh. Nah, ini nanti kita akan bahas sebelum UTS. Nah, untuk yang ini kita nanti apa namanya sekarang kita bahas di kelas bagaimana sistemnya detail untuk yang ini, oke? Detail ada 1, 2, 3, 4, 5 teknik probability sampling ya gitu. Ntar kita lanjut di selanjutnya ya. Assalamualaikum.